Pemilik brand selalu punya cerita tentang bagaimana mereka membangun sebuah inisiatif. Karena memang itu dasarnya membangun sebuah brand. Inisiatif yang dimaksud di sini adalah inisiatif yang dijalankan selaras dengan motif yang muncul dari dalam diri. Bentuknya bisa passion, bisa respon terhadap sebuah kondisi, dan lain sebagainya. Bagaimana motif dan inisiatif itu bisa dimaknai, lalu diterjemahkan menjadi rencana detail untuk mengeksekusinya. Nah, Hasil Logam di Kudus yang punya cerita bagaimana ia membangun inisiatifnya menjadi sebuah kekuatan. Inisiatif bisa bermakna mempengaruhi orang lain untuk menuju suatu arah tertentu. Sahri Baitlawi punya cerita bagaimana ia menyebarkan gagasan tentang apa yang ingin ia bangun bersama ekosistem usaha di lingkungannya. Hasil Logam, IKM berbasis stainless dan baja di Kabupaten Kudus sudah ada sejak tahun 2001. Membangun energi untuk melahirkan sebuah pemikiran dan motif yang kemudian ia terjemahkan menjadi inisiatif. Dan itu ia tularkan pada semua orang. Saya menggeluti di bidang logam ini berawal dari ketika ekonomi keluarga kurang bagus, habis sekolah saya ikut kanan kiri kayak gitu. Ya ikut tetangga lah membuat peso kayak gitu. Ya digaji per mingguan seperti itu. Dari saya mengikuti kanan kiri, saya bisa membuat peso, saya jual untuk ke pasar-pasar tradisional, saya mengikuti kegiatan dari desa, kecamatan, kabupaten kayak gitu. Dan akhirnya posisi sekarang ada di kementerian terkait. Saya kan dianggap muda. Ketika saya muncul, saya dianggap musuhi. Itu jadi kendala. Ketika saya ngomong, jenom, terlalu gue kulit bocah ini, belum tahu apa-apalah. Mereka selalu akan bicara seperti itu. Tapi saya hadir dengan kapasitas, sudah melalui pelatihan kemana-mana, sudah mengikuti jadi binaan mana-mana. Akhirnya lambat laun saya membuktikan dengan kinerja. Setelah kinerja itu terwujud, mereka akan mengiyakan juga. Dulu ketika saya mau membuat kumpulan, misalnya yuk kelompok yuk, kowe iki opo lah, katakan gitu. Kowe iki opo. Saya mencoba untuk membuat KUB. KUB adalah kelompok usaha bersama yang minimal satu kelompok adalah 20 orang. Dan saya menjadi ketua di beberapa KUB. Artinya KUB menurut saya adalah ketika saya ketuanya, saya berharap sekretaris ke bawah harus inovasi, harus berlomba-lomba untuk berinovasi atau membuat program. Tinggal saya nanti mengiyakan, saya yang akan mengarahkan ke dinas terkait. Jangan hanya mengandalkan saya untuk berpikir, tapi mereka yang kelompok itu harus pinter-pinter semua. Ada dua hal yang menarik yang dilakukan oleh Mas Syahri dalam kondisi ekonomi yang sulit ketika ia memulai pertama kali. Yaitu yang pertama, ia melakukannya lewat sesuatu yang tidak biasa. Berbicara dengan masyarakat yang biasanya melihat proses seperti ini, inisiatif seperti ini, sesuatu yang aneh dan berbeda. Jadi tantangannya adalah mendobrak kultur dan budaya lama yang telah ada sebelumnya. Yang kedua adalah ia membangunnya lewat klaster, lewat komunitas, dan itu butuh perjuangan panjang. Dan melakukan hal seperti ini dalam proses branding itu sangat sulit. Sebelum ada dinas kan kita pemasaran di lokal dulu. Setelah itu ada kepercayaan dari dinas. Setelah kepercayaan dari dinas, kita dapat kepercayaan setiap ada event basar lah atau pameran ada event-event nasional, bahkan tingkat Jawa Tengah, terus nasional gitu kan, terus dari Hasil Logam bisa diajak ke situ. Jadi ya pemerintah Pemkab Kudus juga sangat membantu masalah pemasaran itu juga. Dalam artian pertama itu Dinas Perindustrian juga pernah mengajak pertama lah untuk dari Hasil Logam untuk pemasaran itu. Jadi kita bisa sistem pemasaran juga. Seumpama Bapak menjadi kepengen jadi katakanlah tengkulak dari kita, kan membeli barang dari kita. Kita sarankan bagaimana kita pasaran yang ini, bahan yang ini, pasaran yang model kayak gini, harus barangnya seperti ini kan itu. Jadi ada plot-plotnya masing-masing gitu. Tergantung pesanan dari konsumen juga. Kalau kita memang pesanan dari katakanlah maaf kalau dari pasar tradisional kan lain dari kalau kita yang masuk ke katakanlah swalayan kan itu kan lain. Kalau kita banding harga terus kan keuntungan kan tidak ada Pak. Nah terus kita mengembangkan produk kita dalam arti mengembangkan produk kita membuat inovasi lah. Kita membuat lain daripada yang lain. Terus masalah bentuk juga dari bahan juga. Kemudian kita mengangkat harga itu sedikit demi sedikit. Kalau bisa kan dari masalah kualitas barang, bentuk barang kan gitu.
Kegotong royongan dalam menciptakan ekosistem usaha bersama itu sangat diperlukan di dalam industri kecil dan menengah memproduksi suatu produk. Jadi khusus untuk produk logam ini benar-benar menjadi contoh bagi betapa pentingnya kehadiran daripada suatu inisiatif dalam meningkatkan peluang usaha, dalam meningkatkan inovasi, dan juga dalam meningkatkan daya saing suatu produk hasil produksi daripada industri kecil menengah. Hasil logam telah mengirimkan produknya ke luar negeri. Dan bukan itu saja, jaringan-jaringan, relasi, membangun kedekatan dari pasar yang paling bawah sampai pasar yang paling atas dengan lembaga, dengan kementerian perindustrian, ini membuatnya tidak berhenti di situ. Ia terus bergerak, memberikan inspirasi, mengajak semua orang, yuk kita bisa, kita lakukan ini bersama-sama. Dan ini sangat baik sekali untuk kemajuan industri, khususnya di industri logam. Buatan dari Kudus itu banyak yang minat, utamanya Solo, ya oke, berapa ratus ribu kodi Pak, oke masuk Solo, Seragen Pak, sampai ke luar Jawa. Itu pesonya memang tajam dipakai, harganya agak jangkau Pak, jadi peminatnya banyak sekali. Seperti peso dari Purwogondo, ada pandai Pak, dari Kudus ada pandai. Saya minta contoh dari sana, tak beli Pak, bikin ini kayak ini, tidak bisa Pak. Tangan pemberian Allah tidak bisa sama. Wis kasih piye, sana kan mahal Pak, supaya agak ringan harganya tembak dari situ, tidak bisa. Tapi nak sing asli bareng, yang ketiga asli plastik tipis Pak, terus nak liane lainnya nyidot tidak bisa dipakai. Artinya peso itu harus ada inovasi, harus ada mutu yang terjamin. Agar apa? Agar penjualannya meningkat. Dengan mutu yang bagus, harga akan tetap bagus. Untuk peso bareng Adipolo itu yang dulunya hanya untuk pasar-pasar tradisional, untuk warung-warung kecil, sekarang saya sudah masuk ke supermarket. Saya jual di event-event seperti Inacraft Jakarta, ataupun mengikuti program-program dari kementerian, BUMN, ataupun dari dinas terkait untuk pameran-pameran ke daerah-daerah tertentu. Itu fungsinya untuk mengangkat harga daripada produk peso itu sendiri. Saya juga punya buyer dari Malaysia, dari Australia, dari New Zealand. Yang Malaysia malah datang ke sini. Saya pede sekali, keuntungan dari produk lokal adalah bisa diasah lagi. Karena bayarnya kemarin minta, Mas Hari, tolong ya dikasih expired 3 bulan gitu terus dibuang. Maaf, kita handmade. Produk kita handmade, artinya bisa diasah lagi. Jadi seperti inilah produk kita. Nah, itulah keuntungan dari pemakai. Konsumen itu akan senang kalau dapat diusahakan. Ekosistem usaha itu memberikan kontribusi yang sangat-sangat signifikan terhadap penyerapan daripada tenaga kerja. Dan juga tentu saja untuk berkembangnya ceruk-ceruk usaha dari hulu sampai ke hilir. Nah, IKM ini merupakan suatu sektor yang mendominasi dari jumlah populasi industri yang ada di Indonesia. Memang tidak mudah untuk membangun hal-hal seperti ini, memulainya lewat komunitas, melakukan lewat proses yang berbeda, lewat lingkungan yang berbeda. Tapi kalau kita punya komitmen untuk melakukan itu dan ekosistem dukungan dari berbagai pihak kementerian, maka ini membuat apa yang kita lakukan sangat berharga, tidak sia-sia. Dan saya berharap kita semua punya keinginan itu dan kemauan itu untuk melakukannya bersama-sama. Hanya dengan mencoba melalui berbagai cara, kita akan menjadi lebih kreatif dengan berbagai ide. Ingat, ide bisa menjadi kontribusi yang paling mahal bagi brand kita. Dari kisah hasil logam, kita bisa menarik garis inisiatif kita jauh lebih panjang dari apa yang sudah kita canangkan. Hasil logam telah memegang betul narasi dan brand story-nya dengan sangat kuat sebagai fondasinya.